Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membawa renungan. Kita baru saja eh, merayakan hari Pentakosta minggu lalu, sehingga saya mau buat perenungan kita bagaimana kita memaknai hari Pentakosta, ya, memaknai hari Pentakosta. Nah, mari kita lihat dulu firman Tuhan mengenai peristiwa hari Pentakosta itu sendiri ya. Ini Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, eh, apa yang bisa kita maknai dari peristiwa Pentakosta ini, ya. Nah, saya pikir dari peristiwa ini ada tiga hal yang sangat penting yang harus kita ambil maknanya, ya. Nah, yang pertama adalah, nah, api Roh Kudus itu membakar ketakutan. Nah, kita tahu bahwa di hari Pentakosta itu sebenarnya hari ke-50 itu murid-murid pada waktu itu ada di dalam ketakutan yang sangat luar biasa, ya. Kenapa? Karena ya walaupun eh, sudah ada kebangkitan Yesus, tetapi akhirnya pergi juga, saudaraku ya. Dan di situ mereka tetap ketakutan. Kenapa saya katakan ketakutan? Karena mereka masuk ke ruang atas itu katanya mengunci pintu rapat-rapat ya. Nah, jadi pada hari Pentakosta itu ya itu bukan hanya tentang ada lidah-lidah api dan bahasa yang ajaib, tetapi itu adalah momen mereka mengalami transformasi yang luar biasa, yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, dari keraguan menjadi kesaksian. Ya, kita tahu setelah itu, dan memang itu janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ya turun atas kamu. Jadi para murid yang sebelumnya bersembunyi sekarang tampil ke depan. Dia bisa berbicara dengan kuasa. Nah, apa yang membuat mereka berubah? Roh Kudus hadir. Roh Kudus memenuhi mereka. Nah, di masa kini pun sebenarnya banyak orang percaya, kita pun mungkin bersembunyi. Ya, tentu bukan di ruang atas seperti di sana, tetapi di balik layar ponsel kita, di balik rutinitas kita, di balik kesulitan atau masalah yang kita hadapi, kita sering bersembunyi untuk tidak menyatakan iman kita, tidak bersaksi, ya. Bahkan ada ketakutan akan penolakan misalnya ya. Nah, kita ragu untuk berbicara tentang iman, takut dianggap aneh, terlalu religius, atau tidak relevan lah gitu. Banyak sekali yang membuat banyak orang jarang bersaksi, ya, tidak mau bersaksi. Nah, tetapi Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus bekerja memberikan keberanian, memberikan kuasa, ya, memberikan keberanian tadi untuk bersaksi. Nah, bukan hanya di gereja, ya, kalau kita berkhotbah di persekutuan, di komsel kita, lalu kita bersaksi, bukan hanya di sana, atau saat kita gereja lalu bersaksi, tetapi kita juga berani bersaksi di ruang-ruang digital, di kantor kita,
di sekolah, tetangga kita, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Ya. Roh Kudus membakar ketakutan, merubah kita juga, ya, mengubahkan kita menjadi penuh kuasa, penuh keberanian. Ya. Yang kedua adalah, ya, pada saat itu, ya, Roh Kudus dicurahkan dan mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Nah, ini poinnya, ya. Di sana mereka berbicara yang dimengerti oleh banyak orang. Sampai orang-orang banyak itu berkata, wah, orang itu kok bisa ya berbicara dalam bahasa yang mereka tidak tahu sebelumnya. Kita berbicara dalam bahasa-bahasa kita, gitu. Karena kebetulan pada saat itu bertemu banyak orang dari segala bangsa di Yerusalem, ya. Nah, di zaman sekarang tantangan kita juga adalah kita bisa juga berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh dunia kita yang sekarang ini, yang sudah berubah ini, dunia yang baru ini, ya, dunia yang sibuk, skeptis, dan digital. Nah, apa yang harusnya bahasa baru kita? Ya, saya catat hanya beberapa saja, ya, yaitu bahasa kasih dan empati, baik di media sosial atau di dunia kita yang penuh penghakiman ini. Kita tahu sekarang banyak orang, ya, kalau menyampaikan sesuatu isinya adalah protes, penghakiman. Tetapi mari kita berbicara dengan bahasa yang baru, bahasa kasih dan empati yang dibutuhkan banyak orang. Ya. Bahasa integritas di tempat kerja, di mana banyak orang tidak memiliki integritas. Mari kita berbahasa yang baru, karena di tempat kerja, di sekolah, di mana-mana, ya, dibutuhkan integritas. Yang selanjutnya adalah bahasa harapan dan pengampunan di tengah krisis ini. Ya. Mari kita bertindak care, hidup kita berguna bagi yang lain, memperhatikan yang lain, ya, daripada mengeluh dan mengeluh. Yang keempat adalah bahasa doa dan pujian di tengah dunia yang semakin bising, ya. Kita menaikkan doa dan pujian. Nah, ini adalah bahasa baru, ya. Jadi Roh Kudus menginspirasi bukan hanya kata-kata, tapi juga sikap hidup. Dunia tidak hanya menunggu kata-kata indah, tetapi kehidupan yang mencerminkan kuasa Injil. Mari kita menerapkan bahasa yang baru pada dunia yang baru ini. Nah, yang ketiga adalah, ya, api Pentakosta ini harus terus menyala. Ya, saya dulu gereja Pentakosta, ya. Nah, ada lagunya, ya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan terus menyala, gitu ya lagunya, ya. Nah, saudaraku, Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah. Jadi bukan, wah, dulu, ya, Roh Kudus dicurahkan, bukan hanya itu, tetapi itu pengalaman yang terus hidup bagi setiap orang percaya. Roh Kudus bukan hanya turun sekali untuk selamanya, dia terus ada, dan setiap hari, bukan hanya hari Pentakosta, kita boleh meminta supaya Tuhan memenuhi kita, bukan, tetapi setiap hari kita terus minta supaya Ia memenuhi hidup kita. Supaya apa? Itu menyalakan semangat kita, menuntun langkah kita, dan memberi hikmat dalam setiap keputusan, yang memberi kekuatan dikala kita lemah, yang menghibur kita ketika kita susah. Jadi mengingat Pentakosta itu mengingatkan kita untuk hidup dalam
kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Nah, apakah kita masih haus akan Roh Kudus? Atau kita sudah puas hanya menjadi penonton iman, bukan pelaku kesaksian, pelaku pekerjaan Tuhan yang dahsyat, melihat mukjizat melalui hidup kita. Mari, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersaksi, ya. Mari kita terus ada di dalam semangat karena Roh Kudus memenuhi hidup kita sampai visi kita satu ya menjadi 5 kali terjadi, ya. Mari kita terus bersemangat, saudaraku, ya, melalui hari Pentakosta kita menjadi orang-orang yang punya kuasa untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.